terlebih dahulu terkait digitasi peta. Ini merupakan video mengenai tutorial digitasi peta. Nah, apa sih pengertian dari digitasi peta itu? Nah, ini digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster, maka menjadi objek-objek vektor. Pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat diubah ke dalam format digital dengan proses digitasi. Digitasi peta sering juga disebut dengan menjiplak. Mengapa demikian? Karena kita nantinya akan mengikuti bentuk-bentuk dari yang akan kita digit. Seperti kita akan mendigit rumah, nantinya kita akan mengikuti dari bentuk rumah tersebut, dan pastinya itu dapat dari peta citra atau dari base map nanti. Baik, selanjutnya. Nah, kita langsung ke langkah-langkah. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempraktekannya langsung di akhir. Oke, langkah yang pertama adalah membuat shapefile terbaru. Ini bisa membuat shapefile yang baru ya, seperti kita membuat shapefile dari rumah, jalan, atau yang lainnya. Nah, apa sih shapefile itu? Shapefile adalah format data untuk menyimpan data spasial non-topologis berbasis vektor. Shapefile digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi geografis. Nah, dalam shapefile ini dia tuh ada 3 tipe yang biasa kita gunakan. Nah, dia itu adalah yang pertama tipe point. Tipe point merupakan jenis layer berupa titik digunakan untuk membuat point of interest. Biasanya poin ini kita gunakan untuk menandai sebuah tempat, menamai sebuah tempat, misal masjid, SPBU, dan lain sebagainya. Yang kedua merupakan tipe line. Tipe line merupakan jenis layer berupa garis yang digunakan untuk membuat jalan, sungai, dan lain-lain. Biasanya tipe line ini merupakan bentuknya seperti garis memanjang seperti itu. Nah, yang terakhir merupakan tipe polygon. Tipe polygon ini merupakan jenis layer berupa area atau luasan yang digunakan untuk membuat batas administrasi, land cover, bangunan, dan lain-lain. Jadi nantinya polygon ini dia akan membentuk sebuah kebanyakan merupakan sebuah persegi, tergantung dari kita akan mendigitasi. Biasanya kalau kita mendigitasi rumah, kebanyakan bentuknya adalah persegi. Nah, yang kedua adalah memulai pengeditan dengan menu editor. Bagaimana kalau memulai ini? Kita langsung saja praktek ke ArcGIS. Nah, ini merupakan tampilan dari ArcMap. Kita langsung ke new map saja. Kita pilih blank map. Sudah muncul tampilan ArcMap seperti biasanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menambahkan data yang baru. Data yang baru ini bisa berasal dari base map. Bagaimana memunculkan base map? Kita tinggal klik ini add data, tapi pada panah kecil ini ada add base map. Kita tunggu. Dalam menggunakan add base map ini perlu diketahui bahwa misalnya dia itu membutuhkan koneksi yang cepat agar dia bisa muncul. Dalam base map ini terdapat beberapa peta seperti imagery web labels, streets, topographic, dark gray canvas, light gray canvas, national geographic, terrain with labels, ocean, dan OpenStreetMap. Dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan imagery. Kita klik di imagery lalu kita tunggu sebentar. Kembali lagi bahwasanya base map ini membutuhkan koneksi internet. Jadi semakin bagus koneksi internet yang dimiliki, semakin cepat pula dia akan merun programnya. Masih loading. Di layar sudah muncul, tunggu saja.
ya bahwa base peta ini menggunakan. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Nah, langkah yang kedua, kita akan memasukkan SHP dari yang akan kita digit, karena di sini kita akan mendigit satu kecamatan yang ada di Jember, yaitu Kecamatan Rambi Puji. Maka kita akan memasukkan SHP kecamatan dari Rambi Puji. Bagaimana caranya? Kita pergi ke katalog. Ini sudah muncul katalog. Kita akan mencari Kecamatan Rambi Puji. Kecamatan Rambi Puji, foldernya saya taruh di Jember SHP. Yang masih ready. Ini. Yang ini Kecamatan Rambi Puji. Kita drag seperti biasa, lalu kita taruh di layers. Nah, dia nggak muncul apa-apa. Lalu kita zoom to layer. Bentar, dia masih ngerun. Proses muncul ya. Nah, dia sudah muncul. Ini merupakan peta SHP dari Kecamatan Rambi Puji. Nah, karena kita ingin mendigitasi yang ada di dalamnya, maka kita harus mengosongkan ini. Caranya adalah dengan mengklik pada layers yang berwarna kotak ini, kita rubah jadi hollow. Nah, kita rubah ukurannya menjadi 2. Untuk pinggirnya saya akan menggunakan warna merah saja. Oke. Nah, ini dia sudah muncul. Ini merupakan SHP dari Kecamatan Rambi Puji. Yang selanjutnya adalah kita akan memilih wilayah digitasi. Sebut saja ada di sini. Ini salah satu kelemahan dari Basemap itu sendiri, bahwasanya dia itu agak lama prosesnya. Dan yang kedua, dia itu saat di zoom dia itu tidak terlihat jelas. Dia nanti kalau semakin di zoom, nanti dia makin ngeblur. Itulah kelemahan dari si Basemap ini. Dan saya sarankan kepada kalian, apabila kalian ingin mendigitasi sebuah wilayah, kalian bisa menggunakan peta citra dengan resolusi tinggi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kalian bisa mendapatkan peta citra resolusi tinggi dengan cara mendownloadnya di berbagai software perpetaan seperti SASPlanet, seperti Google Earth, seperti itu. Nah, ini dia sudah muncul, dia kelihatan rumahnya. Nah, ini adalah zoom 2500 ya, dia sudah mulai agak ngeblur. Tidak apa-apa, pilih sini saja. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat SHP terbaru. Mungkin bisa kita taruh di boleh di sini SHP dari Jember sini tadi ya. Kita mungkin bisa buat folder dengan cara klik kanan, lalu new, kita kasih new folder dulu. Kita kasih nama dia Kecamatan Rambi Puji. Kita enter. Nah,
Dari sini kita klik kanan lagi, kita new dan kita pilih shapefile. Nah, ini cara membuatnya. Kita akan mendigitasi sebuah rumah. Nah, kita ganti dulu namanya. Dalam rumah ini, maka yang digunakan tipenya adalah tipe poligon. Mengapa? Karena nantinya rumah ini akan digitasi berbentuk ya. Nah, yang terpenting dalam membuat digitasi adalah koordinat sistemnya. Dengan cara, nah dari koordinat sistem ini kita edit dulu. Karena Kabupaten Jember ini berada pada WGS 1984 UTM Zone kelas 49S, maka kita pilih yang 49S. Kita oke. Nah, udah muncul di sini, kita ganti dulu ya, pakai holo. Ininya 1 dan ini saya kasih warna kuning. Oke, kita start editing. Nah, karena kita menggunakan data yang berbeda folder, maka kita akan muncul menu seperti ini. Sehingga kita akan memilih menu yang akan kita digitasi. Karena kita akan mendigitasi sebuah rumah, kita pilih rumah. Kita oke. Bentar. Dia masih loading. Memang seperti ini kalau memakai base map. Dia setting not responding. Nah, sudah muncul. Dan proses selanjutnya adalah kita klik create feature. Nah, di sini kita pilih rumah karena kita akan mendigitasinya. Dan jangan lupa untuk memilih construction tools yang polygon. Nah, ini sudah muncul tanda plus. Pastikan kalau mau buat polygon itu muncul tanda plus ya. Misal kita akan mendigitasi ini rumah ya. Kita klik 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya adalah kita klik kanan dan kita finish sketch. Nah, dia kalau sudah muncul seperti ini, dia sudah didigitasi, tapi dia belum tersimpan. Bagaimana menyimpannya? Kita pilih pada menu editor, lalu kita save edit. Nah, dia sudah terdigitasi. Nah, kalau kita ingin mendigitasi yang lain atau kita berbeda digitasi, kita harus stop edit terlebih dahulu. Caranya editor lalu stop edit. Nah, ini dia sudah jadi. Ini SHP dari rumah ya. Selanjutnya kita akan buat lagi SHP dari jalan misalnya. Kita sama new lalu shapefile. Kita kasih nama dia jalan. Dan feature tipnya adalah polyline karena dia berbentuk panjang. Koordinat sistemnya masih sama. Kita oke. Kita start editing. Nah, kita karena ingin mendigitasi jalan, kita pilih jalan. Kita oke. Kita ke katalog. Mohon maaf. Kita ke create feature. Kita pilih jalan dan construction tool-nya berbeda dari tadi. Kita pilihnya yang lain. Nah, sudah dia muncul tanda panah juga kan? Nah, kita digitasi ini jalan. Kita klik 1, terus memanjang 2, 3, 4. Sama seperti tadi, kita akan memfinishnya. Finish sketch. Nah, dia sudah terdigitasi, tapi dia belum tersimpan juga. Maka kita harus save edit. Kalau untuk mendigitasi jangan lupa untuk selalu men-save-nya karena kalau sudah capek-capek mendigitasi ternyata belum ke-save. Kasihan. Lalu kita stop editing. Nah, sepertinya saya ingin merubahnya dengan warna hijau ya. Agak biru hijau, agak biru ini. Nah, udah kita sudah mempunyai SHP rumah jalan. Kita akan membuat digitasi yang poin. Nah, yang poin ini misalnya kita akan mendigitasi sebuah kita akan mendigitasi sebuah masjid ya. Kita ke katalog sama seperti tadi. Kita new shapefile. Kita masjid namanya. Masjid.
Ini sama poin dan koordinat sistemnya masih sama. Kita oke. Kita oke. Nah, start editing. Kita akan milih masjid. Kita oke. Dan kita lihat create feature-nya. Kita pilih masjid. Di sini adalah poin. Misalnya masjid ada di sini. Nah, kalau dari poin ini kita nggak perlu finish sketch, tapi langsung ke save edit. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Saya rubah dulu, misalnya bentuknya segitiga, warnanya Nah, dia sudah selesai. Kita stop edit. Nah, ini dari ketiga ini, dari semua shape file yang dimasukkan ini, dia memiliki identitas tersendiri seperti di masjid. Bagaimana memunculkannya? Kita klik pada masjid, lalu klik kanan dan kita open atribut tabel. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, karena dia yang pertama, maka dia adalah nomor 0, sama seperti nomor pendaftaran. Dia berada di pendaftaran awal, sehingga dia nomor dahulu, gitu. Hal ini juga sama seperti jalan, open atribut tabel. Nah, karena dia digitasi yang pertama, maka dia adalah nomor 0, seperti itu. Nah, dari sini, kalau dari digitasi, bisa dilanjutkan tersendiri, caranya tetap sama. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih juga sudah menonton. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.